Ada orang yang nggak sadar, tahu-taunya jatuh, susah, banyak masalah. Ah, Sebetulnya dia majunya bukan main, posisinya benar gitu. Tapi caranya salah. Ternyata yang dipakai sebagai rumah itu adalah ruko. Jadi rumah dan toko. Di atasnya adalah rumah, di bawahnya toko. Kemudian dia maju, dia beli sampingnya, dia gabung, tangganya udah jadi dua kan. Dia beli tiga, beli empat, tangga semua, dia sayang bongkarnya. Takutnya nanti kalau dia mau jual lagi, susah nih kalau tangga itu dibongkar. Tangga aja kan jadi ada empat tuh. oke. Nah, itu jadi beban loh. Akhirnya perusahaan totonya bermasalah tuh. Apa sih salah satu dalil daripada feng shui? Bersandar pada gunung melihat lautan. Jadi harusnya makin ke belakang makin meninggi, bukan makin merendah, bukan makin ke bawah gitu ya. Bahkan kalau rumah nggak ada ruang tamunya tentu mengindikasikan jeleknya keuangan yang menghuni rumah tersebut. Kalau campur Pak Kang, ruang tamu sama ruang tengah jadi satu, ngetren rumah sekarang kayak begitu kan. Itulah, jadi pada nggak ada kemajuan. Apa kabar sahabat Sonora? Sehat ya? Ini akhir bulan loh, sudah tanggal 26. Artinya feng shui berikutnya udah masuk ke bulan Desember. Cepet banget ya sahabat Sonora. Tapi mudah-mudahan kabar Anda semuanya kabar sehat dan juga kabar baik. Dan sudah tersambung bersama saya pada malam hari ini di One and Only Pak Kang. Selamat malam Pak Kang. Selamat malam Juragan Harya, kemana saja di kau? Di sini-sini aja. Oh, Pak Kang gimana kabar? Sehat? sehat, baik-baik. Mantap. Yang lagi rame apa ini Pak Kang? Oke, saya mau bercerita soal tangga. Menapaki tangga. Nah, kalau tangga kan harus kita naikin dong, ditapaki dong. Betul. Menapaki tangga, meningkatkan pendapatan. Ini penanya pertama, Stefanus Ronald pada video step anak tangga dan rumah tangga. Sebelumnya terima kasih Pak Kang untuk informasi ilmu-ilmu feng shui-nya selama ini. Ya sama ya, terima kasih juga dan tentunya kita akan lebih berterima kasih kalau itu memang bermanfaat. Saya punya pertanyaan mengenai cara menghitung anak tangga. Kita pernah bahas tuh ya. Iya, saya yang lupa. Bataranya. Sebagai contoh katanya, rumah saya dia bilang dari carport. Carport itu ruang terbuka di depan rumah yang untuk memarkir mobil ya. Tapi biasanya carport itu nggak ada penutup sih yang dimaksud carport ya. Kanopi doang gitu kan ya? Betul. Kadang-kadang ada kanopi, kadang-kadang mobilnya yang dibungkus sama penutup gitu kan. Dari carport menuju beranda ada 2 step anak tangga. Jadi menurut hitungan Pak Kang sudah baik, dia bilang. Ya, betul nggak? Bagus nggak nih juragan? Oke. Kalau dari carport menuju beranda 2 step. Step pertama kita naik, lahir. Step kedua, Udah nyampe. hidup. Udah. Ya toh? Bagus dong. Oke. Asalkan apa nih? Asalkan beranda itu yang dimaksud adalah bukan teras. Beranda itu apa ya juragan? Beranda teras. Beranda memang teras, tapi teras yang spesifik yang memiliki atap juragan. Dan biasanya kita bisa duduk-duduk di beranda itu gitu ya. Kadang-kadang kiri kanannya itu ada tembok pendek gitu, dinding rendah gitu ya. Atau pilar gitu ya. Iya, dan kemudian ada meja kecil, ada bangku. Biasa kita buat di pagi hari atau sore hari bersenda gurau sambil ngeteh, sambil ngopi gitu toh.
itu beranda gitu ya. Kalau teras kan cuma area perantara di depan pintu begitu kan, itu kelazimannya seperti itu. Nah jadi kalau dia itu bentuknya adalah beranda, bukan teras yang seperti tadi kita maksudkan, maka kita berhenti itu di situ karena itu adalah sebuah tujuan gitu. Nah kemudian dari beranda tadi ke dalam memang harus dihitung ulang lagi gitu. Tetapi kalau itu adalah cuma teras biasa bukan beranda, tentu hitungan sampai ke dalam loh. Lah nggak berhenti sampai berandanya aja? Enggak. Karena beranda itu nggak ada apa-apa toh. Oh, soalnya kosongan nggak berfungsi ya? Nggak berfungsi, nggak dianggap sebagai ruang gitu toh. Ya, jadi kita lanjut dulu nih. Tapi dia bilang dari beranda ke ruang tamu ada peninggian lantai 3 cm. Nah, itu biasa. Dari teras pun naik 3 cm. Tujuannya apa? Supaya air jangan masuk dong. Ya. Kalau hujan apa gitu, nanti kalau dia itu nyiprat dia masuk ke dalam kalau nggak ada peninggian di dalam 3 cm. Nah, walaupun 3 cm itu dihitung 1 loh. Ya, jadi kalau berarti dihitung 1. betul, jadi kalau itu adalah teras biasa yang bukan beranda, maka hitungannya ke dalam jadi 3, jadi sakit, jadi keliru toh. Tapi kalau itu adalah beranda di mana kita bisa duduk bersenda gurau dengan sahabat, dengan keluarga di sana, itu berhenti di sana 2 gitu ya, dan ke dalam hitungannya baru 1 lagi, bagus lagi gitu ya. Paham ya? Pertanyaan saya, dia bilang, apakah peninggian lantai 3 cm dihitung sebagai anak tangga lanjutan dari carport menjadi 3 step atau dihitung ulang menjadi 1 step lagi atau malah tidak perlu dihitung? Sudah kita jelaskan dong ya. Udah paham, kita lanjut. Kalau berkenan, dia bilang, dia masih nanya lagi nih. Panjang pertanyaannya. Saya punya 1 pertanyaan lagi tentang cara menghitung area kafling atau bangunan. Saya menggunakan kompas, dia bilang, yang didapat dari bonus membeli buku pakang. Terima kasih. Jadi buku saya bermanfaat juga rupanya, ya. Dan itu tentu saja saya berasa senang sekali. Saya menggunakan kompas yang didapat dari bonus membeli buku pakang tahun kerbau logam. Menurut video Pak Kang, area kafling dihitung dari batas belakang. Ya. Menurut kompas area kafling 203 derajat sampai 204 derajat dari batas belakang hadap ke depan ke jalanan. Nah ini yang agak keliru di sini nih. Ya. Dia bilang tadi, menurut video Pak Kang, area kafling dihitung dari batas belakang. Dari batas belakang ke belakang, bukannya ke depan. Oke. Nah yang dia hitung dari belakang dia mengukur ke depan gitu. Harusnya dari belakang dia mengukur tegak lurus posisi batas tanah belakang gitu. Kadang-kadang tanah kan nggak siku. Kecuali kalau di perumahan hampir rata-rata siku ya. Tapi kalau rumah-rumah yang biasa ya, yang bukan di perumahan itu bisa aja misalnya depannya ke utara, belakangnya bukan selatan, miring tanahnya ke barat daya ya, atau ke tenggara begitu. Nah, tetapi oke lah, kita beranggapan bahwa tanahnya adalah persegi panjang beraturan. Sehingga kalau depannya itu 203 sampai 204 derajat ya, memang barat daya. Jadi dia bilang seharusnya menghadap ke barat daya 203 sampai 204 derajat itu. Itu betul. Karena barat daya itu dimulai dari 202,5 derajat juga kan. Sampai 247,5 derajat. Namun dia bilang saya kurang yakin karena dekat sekali dengan batas antara selatan dan barat daya 202,5 derajat. Nah, tadi kan kita udah bilang tuh batasnya di 202,5 tuh.
Nah, untuk kasus seperti ini sebaiknya bagaimana Pak Kang? Dia bilang. Ya kalau saya tentu saja tidak bisa mengambil kesimpulan lain selain saya mengacu kepada apa yang sudah diukur oleh Stefanus Ronat dong. Bahwa itu adalah berbedanya setengah derajat, saya juga khawatir, bener kan ini ukuran gitu. Kalau saya yang ukur, saya yakin, karena boleh dibilang hampir setiap hari ya, saya ngukur tanah-tanah gitu. Ya, jadi buat saya itu udah biasa, jadi kemungkinan keliru itu kecil sekali. Tapi untuk Stefanus Ronat, kemungkinan ini menjadi hal yang mengkhawatirkan ya, karena dia nggak yakin. Nah kalau nggak yakin sebaiknya jangan ya. Nah bagaimana nih supaya betul-betul yakin bahwa itu adalah 203 bukan 202,5 derajat? Sebetulnya masih ada caranya juga kan. Apa Pak Kang? Minta tolong ke Pemda atau ke perusahaan kontraktor yang punya teodolit. Punya apa? Teodolit. Oke. Suka lihat nggak di jalanan orang ngukur jalanan tuh pakai dikeker. Pakai kayak tripod itu kan? Betul, ada tripodnya. Itu teodolit. Nah kalau itu pada umumnya tepat sekali juga kan. Dia bisa mengasih tahu bahkan 203 derajat, koma sekian menit, koma sekian detik gitu. Oke, baik. Ya jadi bisa lah Stefanus Ronat minta tolong kepada Pemda atau kepada perusahaan pemborong ya yang punya teodolit untuk diukur. Jangan juga yang ngukurnya Stefanus Ronat, nanti nggak paham malah ngaco. Nambah lagi nih. Iya. Oke, kita lanjut ya. Siap. Ada Gus Blank atau Gus Blank ini. Pada video step anak tangga dan rumah tangga. Kalau untuk ruang tamu, lantai lebih tinggi 50 cm dari ruang kamar dan lain-lain boleh nggak? Bagaimana solusinya? Juragan? Boleh aja nggak sih? Yang lebih tinggi ruang tamunya kan? Iya. Nah sekarang ruang tamu adanya di mana Juragan? Nggak dijelas, di depan. Di depan dong. Ya, kalau di dalam, di belakang tuh bukan ruang tamu, ruang keluarga itu. Ya. Disebutnya ruang keluarga atau ruang duduk. Ya, dan biasanya dimanfaatkan oleh keluarga toh. Jadi nggak mungkin tamu totonya ada di dalam gitu kan. Nah, kemudian gampang kita nerapinya nih Juragan. Apa sih salah satu dalil daripada feng shui? Bersandar pada gunung, melihat lautan. Nah kalau kita bersandar pada gunung, gunung tuh adanya di mana? Di belakang dong, karena sandar kan. Nah yang boleh tinggi yang di mana tuh? Ya di gunungnya. Di gunung di depan, di belakang. Di depan. Loh. Ntar gimana Pak Kan? Bersandar pada gunung, kita bersandar. Tadi di belakang dong. Nah berarti kan gunung di belakang kan? Nah kalau yang lebih tinggi itu adalah di depan, salah apa benar? Jelungup. Tahu nggak Pak jelungup? Apa tuh jelungup? Jelungup tuh kayak jatuh ke depan gitu. Iya, jadi keliru dong ya. Harusnya yang lebih tinggi kamarnya berarti. Betul. Jadi harusnya makin ke belakang makin meninggi, bukan makin merendah, bukan makin ke bawah gitu ya. Nah, kecuali yang dimaksud dia sebagai ruang tamu adalah ruang keluarga di dalam. Nah, itu berbeda ya. Tapi yang kita maksud adalah ruang tamu selalu harus di depan. Bahkan kalau rumah nggak ada ruang tamunya tentu mengindikasikan jeleknya keuangan yang menghuni rumah tersebut. Kalau campur Pak Kan, ruang tamu sama ruang tengah jadi satu, ngetren rumah sekarang kayak begitu kan? Itulah, jadi pada nggak ada kemajuan. Jadi tetap kita mesti punya ruang tamu dulu, baru ke dalam kan, ke ruang keluarga, boleh gitu. Karena sekarang kan, karena memang dianggapnya, wah buang tempat, sebetulnya gua kan nggak pernah punya tamu, dia bilang gitu ya. Maka masuk ke dalam. Jadi kalau kita analogikan, kita mengebor perut kita buat masuk makanan. Oke. Ya.
nggak ada mulut maupun tenggorokannya. Betul. Siap. Ya. Oke, kita lanjut ya. Ya. Ada Yuli pada video step anak tangga dan rumah tangga. Pakang, kalau tangga naik ke lantai atas, ada di bawah kamar mandi WC, bagaimana ya? Boleh nggak? Tidak. Benar, tidak boleh. Ya, karena energi daripada kamar mandi WC itu tentu akan menekan ke bawah, sedangkan tangga fungsinya adalah untuk naik ke atas. Bagaimana kita seperti di awal tadi memberikan tema pada pembahasan kita, menapaki tangga. Kalau kita menapaki tangga adalah meningkatkan pendapatan, bukan mengurangi pendapatan, gitu kan? Nah, naik, kita nggak mau punya beban yang berat karena kita kan naik ke lantai 2 tuh pakai tenaga kan? Ya. Tapi bagaimana? Seperti pernah kita bahas pada beberapa video yang lalu, bagaimana kita menaiki tangga itu menjadi terasa ringan. Jangan kita bebankan dengan adanya kamar mandi WC di atasnya, ya. Ada Irna Cetiani pada video step anak tangga dan rumah tangga. Salam sehat untuk Pak Kang, salam sehat juga untuk Irna Cetiani, ya, dan juga pada sahabat Sonora dimanapun berada. Salam sehat untuk Pak Kang dan tim, dia bilang. Juga berarti kepada Juragan Harya dong ya, dan staf di sana semua. Ya. Mau bertanya, dia bilang, boleh tidak ada 2 tangga? Satu tangga di belakang dan satu di depan rumah. Terima kasih. Nah, jawabnya gimana nih Juragan? Boros nggak Pak Kang? Kalau saya bukan soal boros atau enggak. Apanya? Ini rancu pertanyaannya. Ini tangga yang di depan tangga apa nih? Dia langsung masuk ke kamar kali. Tangga di halaman di luar atau tangga itu adanya di dalam ruang tamu? Oke. Kalau dia adanya di dalam ruang tamu, itu mengindikasikan satu kekeliruan. Tapi kalau tangga itu merupakan step anak tangga, kan sekarang banyak yang bikin rumah seolah-olah di bawah itu adalah basement. Padahal bukan basement. Iya. Kalau basement kan adanya di bawah tanah. Betul. Mereka menyebutnya sebagai semi basement. Rumah panggung nggak? Sebetulnya sih. Tapi kalau dibilang dia semi basement juga nggak ada semi-seminya, karena juga adanya di atas lantai. Bagaimana? Kalau semi kan di setengah-tengah gitu kan. Nah, jadi kalau dia itu kemudian lantai satunya yang dianggap adalah lantai 2, ya nggak masalah itu tangga, ya. Tetapi di bawahnya area tertutup kan, karena dianggapnya sebagai semi basement. Paling-paling ada pintu untuk garasi gitu kan, ada gudang kecil, tapi bukannya pintu yang sifatnya adalah utama menerima tamu, bukan gitu ya. Nah, kalau itu nggak ada masalah. Tetapi kalau di bawah itu adalah satu rumah dengan pintu utama dan di atas ada rumah orang lain dengan pintu utama yang lain, nah ini tangganya ini bermasalah kalau langsung menghadap tegak lurus terhadap pintu yang di atas. Pernah kita bahas kan? Ya, ada tuh kita bahas belum lama ini. Nah, tetapi kalau tangga itu adalah tangga untuk naik ke rumah kita sendiri, ya itu nggak masalah. Dan di belakang ada tangga lagi satu, ya juga nggak ada urusan. Yang penting kita jangan membuat kebanyakan tangga. Nah, bisa nggak rumah kebanyakan tangga juga kan? Bisa. Contohnya? Bagian depan tangga tuh. Atau maksudnya pakai tangga. Terus nanti dari ruang tamu mungkin dibawa di mana ke arah ruang tengahnya ada tangga lagi walaupun cuma satu. Ya itu sih nggak masalah. Ya? Tapi gini juga kan. Gimana? Ada orang yang nggak sadar, tau-taunya jatuh, susah, banyak masalah. Sebetulnya dia majunya bukan main, posisinya benar gitu. Tapi caranya salah. Kenapa caranya salah? Ternyata yang dipakai sebagai rumah itu
adalah ruko. Jadi rumah dan toko. Di atasnya adalah rumah, di bawahnya toko. Oke. Kemudian dia maju, dia beli sampingnya, dia gabung, tangganya udah jadi 2 kan? Dia beli 3, beli 4, tangga semua, dia sayang bongkarnya. Takutnya nanti kalau dia mau jual lagi, susah nih kalau tangga itu dibongkar. Tangga aja kan jadi ada 4 tuh. Nah, itu jadi beban loh. Akhirnya perusahaan totonya bermasalah tuh. Nah ini sering kali terjadi. Jadi dengan kesempatan ini mudah-mudahan kalau ada yang kena masalah begitu, nah segeralah diatur supaya tangganya jangan begitu banyak. Karena tangga seperti pernah kita bahas tuh ya, sebelumnya ada videonya. Tangga itu sebetulnya adalah beban menuju ke posisi yang lebih tinggi. Karena kita mau maju, kita kan harus punya resiko, harus ada beban. Orang kalau mau maju nggak ada resiko kan bohong. Oke. Iya toh? Oke. Jadi resikonya itulah yang patut kita kurangi. Nah tangga itulah yang kita juga harus kurangi, gitu ya. Pertanyaan terakhir dari Richie Leonardo Wi. Pada video step anak tangga dan rumah tangga. Sore Pak Kang, untuk anak tangga bagusnya 16 atau 17 ya Pak? Bener, dua-duanya bener kan? Yang penting dibagi 5 sisa 1 atau 2. Dengan catatan lantai di mana kita mulai menghitung itu nggak dihitung. Kita menghitungnya dari mulai menapaki anak pertama, tangga pertama. Itu 1. Ya, kemudian bordes masuk hitungan. Ya, bordes adalah tempat pemberhentian toh. Kemudian lantai tujuan ya juga dihitung. Nah, itu. Jadi kalau lantai bawah dihitung jadi 18 deh misalnya ya, bukan 17. Tapi lantai bawah nggak dihitung, lantai tujuan masuk hitungan. Ya, itu betul ya. Dan posisi ubin dapur, maksudnya di lantai dapur, harus lebih tinggi dari ruang tamu, ya. Itu betul ya. Tadi kita udah bahas kan, makin ke belakang harus makin meninggi, kecuali dapur walaupun di sisi manapun dia boleh lebih tinggi dari lantai yang lainnya, itu betul. Tapi dia bertanya, ya boleh nggak kalau sejajar Pak? Dia bilang, ya tentu saja boleh. Sejajar itu adalah minimalnya. Jadi yang penting jangan dia turun, ya minimal sejajar itu boleh. Jadi dapur adalah area yang tertinggi. Nah, satu hal, Richie Leonardo Wi juga bertanya masalah pribadi dengan menyertakan tanggal lahirnya, tapi nggak lengkap dengan jamnya, jadi juga nggak bisa dihitung. Dan tetapi satu hal yang saya mau informasikan kepada sahabat Sonora, kalau jumlah pertanyaan pribadi ini sebaiknya diajukan langsung ketika kita sedang on air agar tidak ada yang merasa didahulukan atau dibelakangkan. Supaya ada rasa keadilan. Jadi yang saya angkat selalu yang sifatnya umum, yang bermanfaat untuk semua pendengar, semua sahabat Sonora, tetapi yang sifatnya pribadi, tolong diajukan ke Juragan Harya. Ke mana? Ke 081 kita ya Pak ya, 0812 112 9200. Pak kan kita break dulu ya. Oke deh. Nanti kita lanjut lagi sahabat Sonora, tetap di Feng Shui.
kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Semeran Network. Makan. Oke. Dan ada beberapa pertanyaan yang masuk, kita bahas satu-satu ya. Oke deh. Yang pertama ada dari sahabat Sonora. Namanya adalah Restia. Restia. Laki perempuan? Perempuan. Yakin ya? Ya, soalnya ada keterangannya. Mana ada keterangannya? Saya seorang ibu sekaligus bapak untuk anak saya. Ibu kan berarti. kalau ternyata dia balik loh. Fotonya perempuan sih, Pak. Oke, kalau gitu. Oke. Makanya saya berharap lain kali sahabat Sonora tuh melengkapi datanya ya. Saya tuh pria, wanita, agar saya tidak keliru nanti menjawabnya. Kalau saya keliru, bukan hanya sia-sia, tapi saya bisa mencelakakan. Ya, itu yang saya khawatir jangan sampai terjadi. Oke. Aman lah ya, Pak ya? Oke. Restiar, 26 bulan 12. 26 bulan 12. Tahun 70. Tahun 70. Pukul 7 pagi. Iya. Saya kerjanya koperasi dan kelilingnya di pasar. Tapi sudah 6 bulan saya tidak pernah ke pasar lagi karena sakit-sakitan dan sudah berobat tapi sudah sembuh. Yang jadi pertanyaan saya ingin keliling pasar lagi berkooperasi. Apakah hoki dan bagaimana posisi saya kalau berkooperasi lagi keliling di pasar tadi, apakah hoki Pakang yang pertama? Dan yang perlu diketahui, pasar ini buka dagangnya mulai dari pukul 12 malam. Jadi selama ini saya ke pasarnya pukul 3 pagi. Bagaimana ini Pak Kang? Iya, kalau yang dimaksud koperasi, ini simpan pinjam atau apa? Ya, kalau itu memang seperti itu, ya memang cocok kerjaannya gitu, nggak ada masalah, silakan dimulai lagi. Ya, yang penting tentu saja kesehatan harus dijaga. Bukan berarti kalau malam terus kemudian siangnya juga kurang tidur gitu ya. Jadi harus diatur waktunya. Ambisinya memang besar, cuma hati-hati ya, jangan sampai mengganggu jantung nih, kemungkinan ganggu ke jantung dan usus kecil besar. Kemarin dia sakit apa tuh dia bilang? Sakit-sakitan aja sih Pak. Nggak bilang sakit apa ya? Iya, yang penting itu dijaga gitu. Bidangnya termasuk cocok ya. Nah sekarang dia tuh berhentinya udah berapa lama tuh? Sakit-sakitan 6 bulan sudah tulisannya sih sudah 6 bulan tidak pernah ke pasar lagi. Nah kalau 6 bulan dia berhenti 6 bulan kan berarti masih di tahun ini toh, di 2021 ya, dia lanjut lagi nggak masalah gitu. So, kalau dia berhentinya di tahun lalu ya, dia nggak boleh mulai karena tahun ini dia lagi tidak selaras, dia kan sionya anjing gitu ya. Jadi nggak boleh mulai di tahun ini. Tapi kalau dia tuh memang 6 bulan berarti dia memang berhentinya aja kemarin karena sakit di tahun kerbau logam. Sekarang masih kerbau logam ya tahunnya. Silakan lanjut lagi, nggak ada masalah. Baik, terus dia bahkan ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke Maria Christine. Maria Christine. Maria Kristen pakai K pakai C? Pakai K. Oke. Belakangnya Eko. Pakai E maksudnya Christine. Oke, iya. 10 bulan 10 bulan 10 tahun 84. tahun 84. Pukul 4 lewat 45 pagi. Pukul 4
Tak, sebentar ya. 4 lewat 45. Oke. Tanggal berapa yang bagus untuk buka usaha di tahun depan, Pak Kang? Itu lihat di kalender ya. Nah, kalau tahun depan kalendernya mungkin mudah-mudahan dalam minggu-minggu depan ini udah terbit ya, dilihat di sana ada petunjuknya untuk dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Silakan. Baik, itu saja Pak Kang ya. Iya. Selanjutnya ada juga sahabat Sonora dari Pak Prehandono. Prehandono. Nyambung atau pisah tuh kata? Sambung. Prehandono tuh nyambung. Pakai E ya Pak Kang ya. Oke. 19 bulan 5. Tanggal 19. 19 bulan 5. 93. Tahun 93. Ya. Oke. Pukul 17.30 lahirnya. 17.30. Kemudian istrinya Widyaningrum. Widya pakai Y ya. Widya nyambung apa enggak ningrumnya? Disambung. Widyaningrum. 28 bulan 1. Tanggal 28 bulan 1. Tahun 94. Tahun 94. Pukul 16.30. Pukul 16.30. Oke. Terkait hadap rumah dan juga usaha Pak Kang, plus nasihat perkawinan. Wah. Silakan Pak Kang. Ya, kalau posisi rumah yang bagus tuh hadapnya ke timur atau ke timur laut ya. Nah, kalau kita berbicara masalah perkawinan, dua orang ini kecocokan jodohnya termasuk yang oke kok, walaupun nggak hebat sekali, udah memenuhi standar cocok dan cara berpikirnya sama juga kan. Hanya saja, ini kesamaannya terlalu sama. Kadang-kadang terlalu sama juga berbahaya. Kenapa? Karena dua-duanya sama-sama males. Oke. Jadi bagus kalau gitu. Ya, kalau sama-sama males bagaimana dong? Numpuk malah kuat. Ya, juga sama-sama kurang disiplin. Sama-sama keras kepala, sama-sama adat jelek. Ya, nggak mau dengar nasihat dan dendam sama orang. Ya, sama-sama gampang tersinggung. Oke. Oke, ya. Yang beda cuma satu. Ya. Yang beda istrinya lebih punya prinsip ketimbang suaminya. Ya, nah, tetapi dua-dua hokinya besar, rezekinya besar. Tetapi jangan mengandalkan rezeki besar kemudian malesnya nggak disiasati, toh. Nah, apalagi kalau kita berbicara tadi kan hubungan suami istri itu. Ya. Kalau kemudian kebuat ribut di orang kecil, tetapi pernah nggak lihat orang yang jarang sekali ribut, sekali pletek ribut kecil bubar? Iya. Ya, itu bisa terjadi. Kenapa? Karena dua-duanya sama-sama ngotot gitu, keras kepalanya. Kedua, sama-sama juga gampang tersinggung. Yang satu ngomongnya ke kiri, yang satu mengartikannya ke kanan. Ya. Nah, kalau ini bisa dikendalikan, tentu ada bagusnya. Nah, bagaimana nih untuk nguranginnya? Ya, dua-duanya jangan sering pakai baju warna hitam, abu, biru, dan putih. Ya, saya minta dua-duanya sering memakai baju warna merah. Ya, yang paling tidak ada merahnya. Ya, jadi merahnya lebih dominan. Nah, untuk suaminya saya minta pakai baju warna hijau setahun atau 2 tahun. Ya, agar apa? Agar prinsipnya juga bisa mengimbangi istrinya gitu ya. Nah, kalau ini bisa dilakukan, bukan hanya mereka menjadi lebih harmonis, tetapi juga keberuntungan akan semakin terbuka lapang dong. Mantap. Ada lagi yang ditanyakan? Itu saja Pak Kang. Oke.
Nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya Pak Kang. Oke. Nanti kita lanjutkan lagi sahabat Sonora hanya di Sonora Feng Shui. Tetap bersama kami. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Sekarang sudah pukul 19:49 malam di sesi terakhir Feng Shui bersama Pak Kang. Kita lanjut lagi ya Pak Kang ya. Oh, so pasti dong. Sudah masuk beberapa pertanyaan dari sahabat Sonora. Yang berikutnya ini ada Dedi Arifin. Dedi Arifin. Delta Eko Delta Yankee. Arifin. Ya. 10 Mei 83. Sebentar. 10 bulan 5 tahun 83. Oke. Pukul 8:10 pagi. 8:10. Oke. Kemudian istrinya Kelly Swandana. Kelly-nya tulisnya? Kelly Swandana Kilo Eko 55 Yankee. Swandana pakai whisky. Oke. 31 bulan 1 Tanggal 31 bulan 1 ya. Tahun 83. Tahun 83. Pukul 4:20 pagi. 4:20 pagi. Oke. Ya. Saya bekerja sebagai IT. Apakah sudah cocok Pak Kang? Siapa nih? Si Oh, dua-duanya cocok. si Dedinya. Dua-duanya cocok ya, tapi si Dedinya Pak Kang. Oh, dua-duanya di IT cocok kok. Ya. Berarti ya, walau ya entah Dedi atau Kelly cocok juga ya. Cocok ya. Walaupun Dedi sama Kelly ini lahir tahun 83, sionya berbeda loh ya. Satunya satunya Januari, satunya Mei nggak sih? Iya, karena yang 10 Mei 83 itu lahir berdasarkan kalender Imlek tanggal 28 bulan 3 tahun 2534, itu sionya babi. Sedangkan Kelly Swandana tanggal 31 bulan 1 tahun 83 itu tanggal 18 bulan 12 tahun 2533, beda setahun gitu. Jadi masih sio anjing ya. Jadi masih 12 hari lagi baru berganti ke tahun babi gitu ya. Tapi dua-duanya cocok di bidang IT. Kemudian pertanyaan berikut, kalau seandainya mau buka usaha sendiri, cocoknya apa Pak Kang? ya di bidang itu aja, mau ngapain lagi ya, karena bidang berunsur api berunsur air cocok, silakan. Ya, pilihan terakhir gabungan antara tanah dengan api, tanah dengan air gitu. Dua-duanya sama kok. Ya, tapi yang paling bagus kalau api dominan atau air dominan atau campuran daripada api dengan air. Misalnya bisa bikin cafe resto gitu. Cuma kalau bikin cafe resto mestinya kita yang nyobain dulu dong ya. Kalau
satu suami istri tadi. Saya bisa makan, bungkus langsung nanti habis ini. Kesehatannya gimana nih Pak Kang? Kesehatannya, kedua-duanya juga nggak jauh beda ya. Jadi dua-duanya ini hobinya makan asin. Ya, kalau makan asin takutnya gangguannya ke pembuluh darah, ke jantung gitu ya, juga ke ginjalnya. Dan hobi keduanya adalah selain asin, manis gitu ya. Kalau untuk Kelly, asin dengan manis tuh dia sama aja gitu sukanya. Kalau Dedi lebih gila asin dia daripada manis gitu. Nah ini nggak bagus gitu ya. Nah kedua-duanya juga suka dagingnya ya juga harus dikurangi gitu kan. Lengkap udah itu Pak Kang. Iya. Anyway Pak Kang, ini ada keterangan juga. Sekarang rumahnya arah selatan. Tahun depan rencana pindah rumah arah barat daya. Gimana Pak Kang? Oh ya lebih bagus dong. Lebih oke yang arah barat daya? Betul. Kalau sekarang kan menghadap ke selatan. Segala sesuatu lambat. Berarti apa yang tadi dia sedang lakoni IT itu perkembangannya menjadi melambat gitu. Tidak sesuai dengan seharusnya. Tahun depan pindah aman ya? Tahun depan? Tahun depan nggak boleh. Ya. Mesti tahun ini. Karena sio babi di tahun depan ciong, nggak boleh pindah. Oke. Ya, tahun ini sio anjing ciong. Nah, sio anjing ciong boleh pindah nggak? Nah, kan kepala keluarga Dedi, sionya babi gitu kan. Jadi patokannya ke yang sionya babi, bukan sionya anjing gitu ya. Nah, jadi di tahun ini silakan kalau mau pindah. Ya, tahun depan jangan. Jadi tahun ini lihat tanggalnya pada kalender Imlek 2572 yang tahun ini ya. Tahun depan punya kalender Imleknya 2573 gitu. Udah langsung packing lah sekarang. Ya tahun ini tinggal sebulan lagi. Enggak dong. Kan pakai kalender Imlek ini ya Pak Kang? Kalender Imlek tuh sampai 31 Januari ya. Tapi tiap tahun berbeda loh ya. Ya, tapi yang patokan ini sampai 31 Januari. Betul, tahun kerbau logam ini sampai 31 Januari. Nah, kalau mau tahu kalender batasannya tiap bulannya juga beda. Kebetulan perlu saya informasikan bahwa untuk tinjauan saya mengenai bulan Imlek yang ke-11 udah saya upload tuh ya. Nah, bulan ke-11 ini besok mulainya tanggal 4 Desember sampai 2 Januari 2022 gitu ya. Nah, jadi bulan ke-12 ya nanti tanggal 3 Januari sampai 31 Januari. Nah, ini dimanfaatkan aja buat pindahan gitu ya. Aman lah ya packing 2 bulan. Aman lah, cocok lah. Baik. Pak Kang ini masih muat, masih 5 menit lagi. Muat lah ya. 5 menit sih masih lama juga kan. Lanjut berikutnya ada sahabat Sonora Agustinus Renaldi Indiarto. Agustinus Renaldi Indiarto 28 Agustus 28 bulan 8 tahun 2000 pukul 5 pagi 5 pagi. Mahasiswa hubungan internasional mau tanya profesi apa yang membawa keberuntungan atau cocok setelah kuliah nanti, setelah lulus kuliah. Ya sebetulnya kalau dia itu hubungan internasional dia bisa berkecimpung di sana gitu ya. Cuma kalau dia ke politiknya dia nggak cocok gitu ya. Ke hukum dia juga nggak cocok. Nggak tahu nih bidang apa yang cocok untuk hubungan internasional. Karena kalau untuk komunikasi dia termasuk yang cukup bagus gitu ya. Hanya saja tentu saja dalam hal penampilan walaupun ambisi boleh dikedepankan, keras kepala jangan gitu ya. Keangkuhan jangan gitu ya. Nah, kalau itu bisa disiasati ya bagus lah. Berarti yang bisa bukan diandalkan, bisa digunakan dengan baik komunikasinya, kemampuannya itu. Betul, betul sekali ya.
Nah kalau dia mau berkiprah di bidang lain, ya sayang juga tuh sekolahnya gitu kan. Tapi dia cocok di bidang berunsur tanah dominan atau kayu dominan. Oke. Berikutnya ada Juli, Budi, Yanti. Juli itu, ini cewek cowok? Perempuan, ada keterangannya kok Pak. Oh ada. Juli, July. Betul, pakai I. Oh pakai I. Juli, Budi, 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 Yanti. nyambung. Dipisah, Budi spasi Yanti. Oke. 15 bulan Juli. Tanggal 15 bulan 7 Tahun 93. tahun 93. Sekitar pukul 11 atau 12 siang. Yang penting nggak di bawah jam 11 ya. Enggak, 11, around 11, 12. Oke. Pekerjaan yang cocok untuk tahun depan, Pak Kang. Kalau pekerjaan yang cocok untuk tahun depan, dia misalnya las ketok. Tahun depannya lagi dia harus pindah jadi petani. Tahun berikutnya dia cocoknya jadi nakoda. Tahun berikutnya lagi dia cocoknya jadi itu pilot. Kan pertanyaannya besok cocoknya, tahun besok cocoknya jadi apa? Iya. Iya. Ya datang semua dong berarti. Bukan, kalau yang namanya cocoknya di bidang apa kan selamanya dong kita harus geluti itu. Enggak yang tiap tahun pindah. Betul, jangan dikecohkan oleh ada orang yang pandangannya tahun depan cocoknya apa pindah terus. Jadi besok mau jadi tukang sogdel, lusanya, lusanya juga mesti ganti lagi loh. Jadi tukang gado-gado. Ya besok lusanya. Itu malahan jadi nakoda, gitu kan hebat ya. Jadi dapur langsung pakai begitu. Jangan sampai ngaco begitu ya. Iya. Jadi yang cocok untuk Juli ini adalah bidang berunsur kayu dominan, logam dominan atau campuran api logam. Ya, tapi api logam kalau bisa jangan, tapi lebih mengutamakan yang dominan kayu, dominan logam. Cuma Juli ini kalau misal walaupun dalam hatinya suka ada kekhawatiran, ini kalau jadi militer misalnya itu pasukan paling depan nih gitu. Bagus dong. Tapi terlalu berani. Oke. Nah kalau terlalu berani keras begini, bisnis bingung loh orang nanti. Ya, padahal potensi kemampuan dia mengejar keberuntungan tuh luar biasa. Ya, apalagi di tahun ini dan tahun depan, 2 tahun ini ya, dari tahun ini sampai tahun depan nih, dia luar biasa hebat nih, dia punya keberuntungan. Nah, sebaiknya dia pakai baju warna hijau selama 2 tahun dulu deh. Ya, baju warna putih dan merah dikurangi. Dan kalau ada proyek yang besar yang harus membutuhkan kepedulian tinggi, tolong pakai baju warna yang banyak kuningnya. Baik. Kita ketemu lagi minggu depan ya Pak Kang ya. Oke juga Gan. Sukses Sehat. selalu. Selamat malam juga Gan. Selamat malam. Kami pamit dulu sahabat Sonora. Selamat malam.